Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, ada seseorang yang disebut sebagai sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dalam hidupnya tidak pernah bertemu dengan, tidak pernah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian para penulis sejarah memasukkan ia ke dalam golongan tabi'in. Siapa ia? Namanya Abu Muslim Al-Haulani. Abu Muslim Al-Haulani ini ingin sekali berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia berangkat dari desanya yang jauh ke Madinah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi seringkali tidak bertemu. Sampai di sana mungkin pas Nabi sedang ke daerah lain, pas di sana mungkin Nabi pas sedang ada keperluan, pas di sana mungkin Nabi, ya artinya tidak pernah ketemu. Suatu hari saking kangennya ingin bertemunya dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Muslim Al-Haulani ini berangkat malam-malam agar paginya mungkin bertemu dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin sebelum Nabi Muhammad pergi begitu. Tapi apa yang terjadi? Di tengah jalan ia mendengar kabar bahwa kekasihnya, junjungannya, Nabi Rasul yang mulianya telah wafat. Abu Muslim Al-Haulani sedih sekali. Lalu ia pulang ke rumah dengan langkah yang mungkin tidak semangat seperti sebelumnya. Sampai di rumah, istrinya tidak tanya bagaimana kabarnya, melakukan perjalanan sampai sehari semalam belum pulang. Tidak tanya bagaimana kabar Rasulullah yang ditemunya, ketemu atau enggak. Istrinya langsung ngomel-ngomel, minta uang untuk belanja, ini enggak ada ini, istrinya begitu. Abu Muslim Al-Haulani ini tetap dengan sabar menghadapi istrinya. Ia membatin, istriku nggak tanya bagaimana kabarku dan sebagainya, malah minta uang sambil ngomel-ngomel. Ini diberi beberapa dirham. Lalu istrinya belanja. Abu Muslim Al-Haulani setelah mandi sebentar, lalu duduk-duduk di teras rumah begitu. Istrinya pulang dari pasar, uangnya kurang, tadi belum bisa beli tepung, sambil ngomel-ngomel terus. Ya kalau begitu saya yang beli. Lalu Abu Muslim Al-Haulani berangkat ke pasar untuk beli tepung. Tapi di tengah perjalanan sesungguhnya ia mencari uang. Sudah tidak ada, uangnya habis. Beberapa dirham diberikan kepada istrinya tadi, sudah nggak ada. Ia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sabar menghadapi perilaku istriku. Berilah hamba rezeki. Lalu ia mencari, ketemu orang untuk ia bekerja agar ia dapat upah, lalu beli tepung. Tapi tidak ketemu. Sampai sore hari, lalu ia bingung sudah, ya Allah ini. Supaya istrinya tidak semakin ngomel lagi, lalu ia membawa karungnya itu untuk diisi pasir, dibawa pulang. Sampai di rumah, sudah dapat tepung langsung. Ini, setelah itu ditaruh begitu saja, Abu Muslim Al-Haulani pergi lagi supaya tidak mendapatkan omelan istrinya karena bawa pasir, nggak bawa tepung. Setelah pergi lama sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon diberi jalan keluar dari semua ini begitu. Lalu pulang ke rumah setelah dalam waktu beberapa saat begitu. Sampai di rumah membuka pintu, dia kaget. Di meja sudah penuh dengan makanan masakan istrinya. Lu ini kok ada roti segala? Apakah sudah beli tepung? Lu tadi kan dibelikan, malah tanya. Ya Allah, katanya. Dalam hatinya ia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia sabar, tabah
menghadapi istrinya yang begitu. Allah mengabulkan doanya, mengubah pasir itu menjadi tepung. Sahabat dimanapun berada, ini adalah berkah seorang suami yang sabar menghadapi istri, yang sabar menghadapi omelan istri. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita para suami utamanya, mari kita apapun keadaannya di rumah tetap mengedepankan rasa sabar. Semoga dengan sabar itu kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita menjadi semakin baik karena amal kesabaran yang kita lakukan. Demikian, semoga bermanfaat, semoga kita bahagia fid-dini wad dunya wal akhirah. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.